Sekitar 34 warga kesulitan mendapatkan perawatan rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, menghimbau kepada semua pihak, dimanapun berada, kawan, sobat, keluarga, saya bersama Bu Nina, Pukesos bagian kesehatan membawa pasien. Pertama saya membawa ke rumah sakit Soreang penuh. Selvius Seru, warga desa Waipar, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang sedang sakit ini harus ditandu oleh puluhan warga untuk menuju Puskesmas Watubaing yang terletak di Kecamatan Talibura. Pria berusia 46 tahun ini ditandu menggunakan kain yang diikatkan pada sebatang bambu lalu digotong secara bergantian oleh warga sekitar. Karena jaraknya yang sangat jauh, sekitar 6 km, warga yang membawa tandu pun harus beristirahat sejenak di pinggir jalan. Aksesibilitas terhadap layanan kesehatan merupakan faktor salah satu penting untuk masyarakat. Jika banyaknya rumah sakit yang tidak merata, maka akan menyebabkan tingginya kematian. Dalam analisis ini, kami menggunakan beberapa tools yang berada di ArcGIS. Tools yang kami gunakan yaitu Geoprocessing Tools untuk mengolah data spasial dan menghasilkan pemetaan tematik. Lalu kita menggunakan juga untuk menentukan merge dan dissolve, lalu menentukan kecamatan apa saja yang berada di Kabupaten Boyolali. Lalu kita juga menggunakan teknik simbolis yang digunakan yaitu legend, labels, dan map layout. Kalian tahu nggak sih ada berapa jumlah kecamatan dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Boyolali? Nah, Kabupaten Boyolali memiliki 22 kecamatan dan 12 jumlah rumah sakit. Rumah sakit terdapat berada di Kecamatan Boyolali yang memiliki 4 rumah sakit, Kecamatan Mojosongo memiliki 3 rumah sakit, 1 rumah sakit yang berada di Kecamatan Sambi, 1 rumah sakit yang berada di Kecamatan Simo, 1 rumah sakit yang berada di Kecamatan Gemplak, 1 rumah sakit yang berada di Kecamatan Karanggede, dan terakhir 1 rumah sakit yang berada di Kecamatan Andong. Namun, sangat disayangkan, masih terdapat 12 kecamatan yang belum memiliki fasilitas layanan rumah sakit. Berdasarkan SNI tentang cara perencanaan perumahan di perkotaan, disebutkan untuk layak 3 fasilitas kesehatan sendiri, yaitu 3 km untuk rumah sakit, 2 km untuk klinik dan puskesmas, dan 1 km sendiri untuk puskesmas pembantu. Jika jarak tersebut melalui dari jangkauan fasilitas kesehatan, maka dinyatakan tidak ideal. Berikut hasil peta persebaran rumah sakit di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan peta sebaran rumah sakit di Kabupaten Boyolali menunjukkan adanya distribusi yang tidak merata. Kecamatan-kecamatan di wilayah tengah memiliki lebih banyak rumah sakit dibandingkan daerah pinggiran, khususnya di bagian utara dan barat. Jarak ke fasilitas kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menilai kesetaraan akses pelayanan. Di Kabupaten Boyolali, seperti yang tergambar pada peta sebaran sebelumnya, Kecamatan Taras memiliki akses yang relatif dekat ke rumah sakit, sedangkan Kecamatan Juwangi harus menempuh jarak hingga 29 km untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan akses layanan kesehatan yang kerap berkaitan dengan tingkat urbanisasi dan berbagai tantangan perkotaan. Kecamatan dengan karakteristik perkotaan, seperti Boyolali, umumnya memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya konsentrasi penduduk, aktivitas ekonomi yang lebih aktif, serta dukungan infrastruktur transportasi yang memadai. Sebaliknya, wilayah pinggiran seperti Juwangi dan Kemusu cenderung kekurangan fasilitas kesehatan karena lokasinya yang jauh dari pusat kota, jumlah penduduk yang lebih sedikit, dan minimnya infrastruktur pendukung. Ketidakmerataan ini berpotensi memperburuk kondisi kesehatan masyarakat di daerah pedesaan, khususnya bagi kelompok rentan seperti orang lanjut usia dan penderita penyakit kronis. Untuk mengatasi ketimpangan ini,